Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustina, NIM 391215029. Di sini saya akan presentasikan materi dari keamanan sistem, yaitu adalah keamanan web server. Web hacking. Yang pertama adalah web hacking. World Wide Web merupakan bagian dari internet yang paling populer, sehingga serangan paling banyak terjadi lewat port 80 atau yang dikenal sebagai web hacking, yaitu yang pertama berupa device situs, yang kedua SQL injection, yang ketiga memanfaatkan kelemahan scripting maupun HTML form. Selanjutnya di sini ada device. Device adalah suatu aktivitas mengubah halaman depan atau isi suatu situs web sehingga tampilan atau isinya sesuai dengan yang Anda kehendaki. Device banyak terjadi pada situs e-commerce web yang menggunakan MS IIS. Ini dikarenakan adanya bug pada IIS yang dikenal sebagai Unicode bug. Dengan adanya bug ini, seseorang dapat mengakses command line shell smd.exe pada server keluarga Windows NT. Selanjutnya sini ada teknik-teknik device situs web. Secara garis besar, device ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama secara umum, memasukkan input ilegal, yaitu tujuannya adalah agar user terlampar keluar dari direktur file-file web server dan masuk ke root directory untuk kemudian menjalankan cmd.exe dan mengamati struktur direktorat pada NT server sasaran. Dan yang kedua, dengan TFTF, Trivial File Transfer Protocol adalah protokol berbasis UDP yang listen pada port 69 dan sangat rawan keamanannya, dan kebanyakan web server menjalankan service TFTP ini. Yang ketiga, dengan FTP dengan web yang telah diisi bahan device. Setiap NT server memiliki file FTP.exe untuk melakukan FTP upload ataupun FTP download dari dan ke server itu. Selanjutnya ada netcat. Netcat merupakan memungkinkan Anda untuk membuat port filter sendiri yang memungkinkan file transfer tanpa menggunakan FTP lebih jauh lagi. Netcat dapat digunakan untuk menghindari port filter pada kebanyakan firewall, men-spoil IP address sampai melakukan session hijacking. Selanjutnya ada mengamankan server IIS dari device. Selalu mengupdate dengan service pack dan hotfix terbaru, melindungi oleh firewall dan IDS (Intrusion Detection System). Yang ketiga adalah menghilangkan opsi tulis pada protokol HTTP atau HTTP 1.0 atau HTTP 1.1. Perintah-perintah yang didukung HTTP 1.0 dan HTTP 1.1 connect, delete, get, hide, option, post, spot, trace. Selanjutnya ada SQL injection. SQL injection attack merupakan salah satu teknik dalam melakukan web hacking untuk menggapai akses pada sistem database berbasis Microsoft SQL Server. Teknik ini memanfaatkan kelemahan dalam bahasa pemrograman scripting pada SQL dalam mengolah suatu sistem database yang memungkinkan seseorang tanpa akun dan dapat masuk dalam lolos verifikasi dari MS SQL Server. Contohnya, memasukkan karakter OR pada username dan password pada suatu situs. Untuk mengatasi hal ini, atur agar yang pertama, hanya karakter tertentu yang boleh diinput. Yang kedua, jika terdeteksi adanya ilegal karakter, langsung tolak untuk permintaan. Selanjutnya di sini ada JavaScript client-side scripting. JavaScript sendiri merupakan suatu scripting language yang dieksekusi di sisi klien komputer pengguna, sehingga suatu transaksi yang menggunakan JavaScript sebagai scripting language-nya dapat dipastikan sangat rawan terhadap manipulasi dan sisi pemakai. Contoh scripting language yang bekerja di sisi klien, yang pertama ada JavaScript dan yang kedua ada client-side ECMAScript. Adapun scripting language di sisi server, yang pertama ASP,
atau Active Server Page, yang kedua JSP, Java Server Page, yang ketiga PHP, Personal Homepage. Selanjutnya yaitu adalah kelemahan dasar HTML form. Formulir dalam format HTML form adalah tampilan yang digunakan untuk menampilkan jendela untuk memasukkan username dan password. Setiap HTML form harus menggunakan salah satu metode pengisian formulir, yaitu GET atau POST. Melalui kedua metode HTTP ini, GET atau POST, parameter disampaikan ke aplikasi di sisi server. Berikut ini adalah kode HTML dari suatu login form, yaitu form method sama dengan post action sama dengan username, td input name sama dengan user, type sama dengan text, password, input nama sama dengan password, tipe sama dengan password. Masalahnya dengan menggunakan GET variable yang digunakan akan terlihat pada kotak URL yang memungkinkan pengunjung langsung memasukkan karakter pada form proses. Selain juga perintah GET dibatasi oleh string sepanjang 2047 karakter. Variabel juga dapat diambil dengan request query string. Yang kedua ada POST, biasa digunakan untuk mengirim data dalam jumlah besar ke aplikasi di sisi server, sehingga tidak menggunakan URL query string yang terbatas. POST juga lebih aman sebab variabel tidak terlihat dari pengunjung, sehingga lebih sulit dimainkan lewat perubahan nama variabel. Namun variabel tetap dapat diambil dengan request form. Selanjutnya mencari informasi mengenai web atau server. Menggunakan www.google.com, memasukkan keyword alur dengan memodifikasi ke berbagai bentuk karena Google akan mencari semua URL dalam sebuah situs. Contohnya yaitu Alinur. Terus selanjutnya di sini ada tool untuk memeriksa vulnerabilities. Happy Browser adalah software yang digunakan sebagai tools untuk memeriksa, mencari, dan melacak. Komputer service yang security-nya sangat lemah, diciptakan pada akhir tahun 1999. Hacking tools, Instant Source, Widget, WebSleuth, Black Widow. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.